Di tengah hiruk-pikuk pasar malam di Jakarta, Sinta berdiri membeku, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja ditemukannya di laci meja ibunya. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang familiar, mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Ibu telah memberitahu keluarga besar tentang hubungannya dengan Rina, wanita yang dicintainya lebih dari apapun. Air mata Sinta menetes, tapi bukan karena marah, karena patah hati yang mendalam, menyadari bahwa pengorbanan bertahun-tahunnya untuk keluarga hanyalah ilusi. Sinta ingat betapa dia selalu memprioritaskan keluarga. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, dia bekerja keras sebagai guru sekolah dasar, mengirimkan sebagian besar gajinya untuk biaya sekolah adik-adiknya dan obat-obatan ibu yang sakit-sakitan. Dia menunda mimpi-mimpinya sendiri, termasuk melanjutkan kuliah, demi menjaga rumah tangga terputuh. Tapi di balik itu semua, Sinta menyimpan rahasia besar, cintanya pada Rina, teman kuliahnya yang kini menjadi pasangan hidupnya secara diam-diam. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kental dengan nilai-nilai tradisional, hubungan seperti itu adalah tabu. Sinta tahu risikonya, tapi dia pikir keluarganya, terutama ibu, akan memahami jika suatu hari terungkap. Malam itu, Sinta pulang lebih awal dari sekolah. Rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta terasa lebih sepi dari biasanya. Ibu sedang tidur siang, dan adik-adiknya belum pulang dari sekolah. Saat membersihkan kamar ibu, Sinta menemukan surat itu terselip di antara tumpukan dokumen lama. Isinya membuat jantungnya berdegup kencang. Kakak, tolong bantu saya. Sinta sedang dalam masalah besar. Dia bersama seorang wanita, bukan pria. Kita harus selamatkan dia sebelum terlambat. Surat itu ditandatangani oleh ibu, dikirim ke paman-paman di desa asal mereka di Jawa Tengah. Sinta merasa dunia runtuh. Bagaimana ibu bisa melakukan ini? Setelah semua yang dia lakukan. Sinta duduk di lantai, memeluk lututnya. Kenangan bersama Rina melintas di benaknya. Mereka bertemu di universitas, di kelas sastra. Rina, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh semangat, membuat Sinta merasa hidup untuk pertama kalinya. Hubungan mereka berkembang pelan, dari persahabatan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi mereka selalu hati-hati, bertemu di kai-kai tersembunyi atau apartemen kecil Rina di pusat kota. Sinta sering berbohong pada keluarga, bilang sedang lembur atau bertemu teman lama. Itu adalah beban yang berat, tapi dia rela demi Rina. Kini, pengkhianatan ibu membuat semuanya terancam. Sinta tahu keluarga besar mereka konservatif. Paman-paman itu pasti akan datang, memaksa Sinta menikah dengan pria pilihan mereka untuk menyelamatkannya. Dia membayangkan reaksi masyarakat, tetangga yang bergosip, teman-teman yang menjauh, bahkan pekerjaannya sebagai guru yang bisa hilang karena skandal. Tapi yang paling menyakitkan adalah ibu. Wanita yang dulu dia anggap sebagai pelindung, kini menjadi pengkhianat. Mengapa? Apakah ibu takut akan aib keluarga? Atau karena dia benar-benar percaya bahwa cinta Sinta adalah dosa? Sinta bangkit, menyeka air matanya. Dia harus bicara dengan Rina. Malam itu, dia menyelinap keluar rumah dan naik ojek ke apartemen Rina. Rina membuka pintu dengan senyum, tapi langsung berubah khawatir melihat wajah Sinta. Apa yang terjadi, sayang? Tanya Rina sambil memeluknya. Sinta menceritakan semuanya, suaranya bergetar. Rina mendengarkan dengan sabar, tapi matanya menunjukkan ketakutan yang sama. Kita harus hadapi ini bersama, kata Rina. Tapi kamu yakin ingin bertahan? Ini bisa menghancurkan hidupmu. Sinta menggeleng. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tak mau kehilangan kamu juga. Tapi di dalam hati, dia ragu. Apakah dia siap menghadapi badai yang akan datang?
Keluarga besar pasti akan segera tiba. Dan ibu, bagaimana dia bisa memakan pengkhianatan ini? Malam itu, Sinta tidur di pelukan Rina, tapi mimpi buruk menghantuinya, mimpi di mana dia dipaksa meninggalkan Rina, demi keluarga yang tak pernah benar-benar menghargainya. Keesokan paginya, Sinta kembali ke rumah dengan hati berat. Ibu sudah bangun, sedang memasak sarapan. "Selamat pagi, Nak," sapa ibu dengan senyum biasa. Sinta merasa marah membara. Bagaimana ibu bisa berpura-pura? Dia ingin berteriak, tapi menahan diri. "Ibu, kita perlu bicara," katanya pelan. Ibu memandangnya, ekspresinya berubah. "Tentang apa?" Sinta mengeluarkan surat itu. Ibu terkejut, wajahnya memucat. Kamu tahu?" "Ya, Bu." "Kenapa ibu lakukan ini?" tanya Sinta, suaranya pecah. Ibu duduk, tangannya gemetar. Aku takut, Nak. Takut kamu salah jalan. Di desa orang bilang itu dosa besar. Aku ingin yang terbaik untukmu." Sinta merasa sakit hati. Yang terbaik? Dengan mengkhianati aku. Aku sudah berikan segalanya untuk keluarga ini. Ibu menangis. "Makan ibu. Aku pikir pamanmu bisa bantu." Percakapan itu berakhir dengan air mata dari keduanya. Sinta pergi ke sekolah dengan pikiran kacau. Di kelas, dia mengajar anak-anak tentang nilai-nilai kejujuran dan kasih sayang, tapi hatinya penuh kemunikan. Bagaimana dia bisa mengajarkan itu sementara hidupnya sendiri penuh kebohongan? Sore itu telepon dari paman datang. "Sinta, kami datang besok. Kita harus bicara serius." Sinta tahu ini awal dari badai. Dia harus memilih keluarga atau cinta sejatinya. Tapi pilihan manapun akan ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu mungkin terlalu mahal. Paman-paman tiba di rumah kecil mereka di pagi yang cerah, tapi suasana terasa gelap. Ada 3 paman: Pak Hadi, yang tertua dan paling keras kepala, Pak Joko, yang lebih tenang tapi tak kalah konservatif, dan Pak Surya, yang paling muda tapi paling okal soal agama. Mereka datang dari desa di Jawa Tengah, membawa tas-tas besar seolah siap tinggal lama. Ibu menyambut mereka dengan pelukan, tapi Sinta berdiri di sudut, hatinya berdegup kencang. "Kami datang karena surat ibumu," kata Pak Hadi langsung ke pokok masalah setelah duduk di ruang tamu. "Kami dengar kamu dalam masalah besar, Sinta." Sinta menelan ludah. "Masalah apa, Pak?" Pak Joko memandangnya tajam. "Jangan pura-pura. Kami tahu tentang hubunganmu dengan wanita itu. Itu tidak benar, Nak. Kita harus hentikan sebelum merusak nama keluarga." Sinta merasa seperti ditampar. Dia melirik ibu yang menunduk. Pengkhianatan itu terasa lebih dalam sekarang. "Ini hidupku, Pak. Aku dewasa, aku bisa putuskan sendiri." Pak Surya menggeleng. "Tidak semudah itu. Di masyarakat kita, ini aib. Bayangkan kalau tetangga tahu. Kerjamu sebagai guru bisa hilang. Dan adik-adikmu. Mereka akan diejek di sekolah." Argumen memanas. Paman-paman bicara tentang nilai-nilai Islam, tradisi Jawa, dan bagaimana pernikahan dengan pria adalah satu-satunya jalan. Mereka bahkan sudah punya calon, anak teman Pak Hadi, seorang pemuda kaya dari desa. "Dia baik, Sinta. Bisa jaga kamu," kata Pak Hadi. Sinta marah. "Aku tak butuh dijaga. Aku bisa jaga diri sendiri. Dan aku cinta Rina." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Ibu menangis pelan. "Sinta, tolong dengar mereka. Ibu tak mau kamu menderita." Sinta merasa dikhianati lagi. Ibu yang buat aku menderita dengan surat itu.
Paman-paman terkejut. Pak Joko berkata, ibumu lakukan itu karena sayang. Kami di sini untuk bantu. Pertemuan itu berakhir dengan ultimatum, Sinta harus putus dengan Rina dalam seminggu, atau mereka akan ambil alih. Kami bisa paksa kamu pulang ke desa, ancam Pak Hadi. Sinta pergi ke kamar, menangis sendirian. Dia telepon Rina menceritakan semuanya. Mereka gila, Sin. Jangan dengar mereka, kata Rina. Tapi kalau aku tolak, aku bisa kehilangan keluarga, balas Sinta. Malam itu, Sinta tak bisa tidur. Dia memikirkan masa kecilnya di desa, di mana segalanya sederhana tapi penuh aturan. Dia ingat bagaimana ibu selalu melindunginya dari ayah yang keras, tapi kini ibu justru menjadi bagian dari tekanan itu. Apakah cinta pada Rina sepadan dengan kehilangan segalanya? Rina adalah segalanya baginya, pendengar setia, pendukung mimpi, dan sumber kekuatan. Tapi masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu soal membuat semuanya rumit. Ada kasus-kasus di mana orang seperti mereka diusir dari keluarga atau bahkan dianiaya. Keesokan harinya, Sinta bertemu Rina di taman kota. Mereka duduk di bangku, memegang tangan diam-diam. Aku takut, Rin, kata Sinta. Rina memeluknya. Aku juga. Tapi kita bisa pindah ke Bali atau luar negeri. Banyak komunitas di sana. Sinta ragu. Tapi keluargaku. Adik-adikku butuh aku. Rina menghela napas. Kamu harus pilih, Sin. Aku tak mau jadi beban. Percakapan itu membuat Sinta semakin bingung. Di sekolah, dia melihat anak-anaknya bermain bebas, tanpa beban seperti dirinya. Salah satu murid, seorang gadis kecil, bertanya, Bu Guru, kenapa sedih? Sinta tersenyum paksa. Gak apa-apa, nak. Tapi di dalam, dia hancur. Sore itu kembali ke rumah, paman-paman masih ada. Mereka bicara dengan ibu tentang rencana pernikahan. Sinta mendengar dari balik pintu. Kita harus cepat, sebelum rahasia ini bocor, kata Pak Surya. Sinta marah, masuk ke ruangan. Aku tak akan nikah, serunya. Pak Hadi bangkit. Kamu harus. Ini demi kebaikanmu. Pertengkaran hebat terjadi. Ibu mencoba mediasi, tapi sia-sia. Akhirnya, Sinta keluar rumah, lari ke jalan. Dia naik bus ke apartemen Rina. Di sana, mereka memutuskan untuk sementara pisah, demi keselamatan. Ini bukan akhir, Sin. Hanya strategi, kata Rina. Tapi Sinta tahu, ini awal dari keretakan. Beberapa hari kemudian, tekanan semakin besar. Tetangga mulai bergosip, entah bagaimana rahasia bocor. Sinta dapat panggilan dari kepala sekolah, ada keluhan dari orang tua. Tolong jelaskan. Sinta panik. Apakah ini akhir karirnya? Dia harus memilih bertahan atau menyerah. Rahasia Sinta mulai menyebar seperti api di rumput kering. Di sekolah, rekan guru memandangnya aneh, dan beberapa orang tua menarik anak mereka dari kelasnya. Kepala sekolah memanggilnya ke ruangan. Sinta, kami dengar rumor. Ini serius. Sekolah kita punya standar moral. Sinta membela diri. Itu pribadi, Pak. Tak pengaruh kerja saya. Tapi kepala sekolah menggeleng. Di Indonesia, ini sensitif. Kamu cuti dulu sampai celer. Sinta pulang dengan hati hancur. Di rumah, paman-paman masih mengawasi. Ibu mencoba bicara. Nak, makan ibu. Aku salah. Sinta memandangnya dingin. Terlambat, Bu. Semua sudah rusak karena ibu. Ibu menangis, tapi Sinta tak peduli lagi. Dia merasa sendirian, dikhianati oleh orang terdekat. Rina menelepon malam itu.
Aku dengar tentang sekolahmu. Ayo kita kabur, Sin. Sinta ragu. Kemana? Kita tak punya uang banyak. Rina punya rencana pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Aku punya teman di sana. Kita bisa mulai baru. Sinta setuju, tapi hati kecilnya bilang ini pengorbanan besar. Pagi berikutnya, Sinta packing barang diam-diam, tapi paman-paman curiga. Pak Joko menghadangnya di pintu. Mau kemana? Sinta berbohong. Ke sekolah. Tapi Pak Hadi muncul dengan calon suami, seorang pria bernama Andi, tampan tapi sombong. Ini Andi. Bicara dengannya. Sinta dipaksa duduk. Andi bicara tentang masa depan, tapi Sinta tak dengar. Dia pikirkan Rina. Setelah itu, Sinta lari ke stasiun kereta. Dia naik kereta ke Yogyakarta, bertemu Rina di sana. Kota itu indah, dengan candi-candi kuno dan suasana seni. Mereka tinggal di rumah teman Rina, seorang aktis LED. Selamat datang, kalian aman di sini, kata teman itu bernama Maya. Maya cerita tentang perjuangan komunitas, demo, dukungan hukum, tapi juga ancaman dari kelompok radikal. Di Yogyakarta, Sinta mulai bangkit. Dia dapat kerja sebagai tutor priat, sementara Rina bekerja di galeri seni. Mereka hidup bahagia, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Sinta dapat pesan dari ibu, pulanglah, nak. Kami kangen. Sinta tak balas. Tapi adik perempuannya, Lila, menelepon. Kak, pulang dong. Ibu sakit karena kamu. Sinta merasa bersalah. Apakah dia egois? Konflik internal semakin dalam. Sinta mimpi buruk tentang keluarga yang menderita tanpanya. Rina melihat itu. Kamu masih sayang mereka, ya? Sinta mengangguk. Tapi mereka tak terima aku. Rina usul, coba bicara lagi. Mungkin berubah. Sinta memutuskan kembali ke Jakarta untuk sementara. Dia bilang pada Rina, ini untuk tutup bab ini. Rina khawatir. Jangan biarkan mereka ubah kamu. Sinta janji. Di Jakarta, rumah terasa asing. Ibu tampak lebih tua, sakit-sakitan. Paman-paman sudah pulang, tapi tekanan tetap. Kami makan kalau kamu berubah, kata ibu. Sinta marah. Berubah. Aku tak perlu berubah. Mereka bertengkar lagi. Ibu ungkap alasan sebenarnya, aku takut sendirian, nak. Kalau kamu pergi, siapa jaga aku? Sinta sadar, pengkhianatan itu dari ketakutan, bukan kebencian. Tapi momen itu terganggu oleh kedatangan Andi lagi. Dia datang dengan bunga, mencoba rayu. Aku bisa bikin kamu bahagia, Sinta. Sinta tolak. Aku sudah bahagia dengan pilihanku. Andi marah, bilang akan sebarkan rumor lebih luas. Ancaman itu membuat Sinta takut. Malam itu, Sinta telepon Rina. Aku mau pulang ke Yogyakarta. Tapi sebelum pergi, dia bicara panjang dengan ibu. Bu, aku cinta Rina. Itu tak berubah. Ibu menangis. Aku coba pahami, nak. Tapi susah. Sinta peluk ibu pertama kali setelah pengkhianatan. Kembali ke Yogyakarta, Sinta cerita pada Rina. Mungkin ada harapan. Tapi tak lama, masalah baru muncul. Maya ditangkap polisi karena demo. Komunitas panik. Sinta dan Rina harus sembunyi. Apakah ini harga dari kebebasan? Kehidupan di Yogyakarta yang semula menjanjikan kini berubah menjadi mimpi buruk. Penangkapan Maya membuat komunitas gempar. Rina yang dekat dengan Maya menjadi target selanjutnya. Ada ancaman telepon anonim, kalian tak aman di sini. Sinta panik. Kita harus pindah lagi, Rin. Rina geleng. Kita harus lawan.
Ini hak kita. Mereka ikut pertemuan rahasia komunitas. Di sana, Sinta bertemu orang-orang seperti dirinya, wanita yang berjuang melawan diskriminasi. Salah satunya, seorang pengacara bernama Tari, tawarkan bantuan hukum. Di Indonesia, undang-undang tak langsung larang, tapi masyarakat yang bahaya, kata Tari. Sinta terinspirasi, tapi juga takut. Sementara itu, dari Jakarta, ibu menelepon terus. Pulang, nak. Ibu sakit parah. Dokter bilang ibu punya penyakit jantung. Sinta merasa terpecah. Aku harus ke sana, kata dia pada Rina. Rina mengerti. Pergi, tapi kembali. Di Jakarta, ibu terbaring lemah di rumah sakit. Adik-adik menangis. Sinta peluk mereka. Makan kakak. Ibu pegang tangannya. Ibu salah dulu. Sekarang ibu mau kamu bahagia. Kata-kata itu menyentuh. Tapi paman-paman datang lagi memanatkan situasi. Lihat, ini akibat pilihanmu. Ibu stres karena kamu, kata Pak Hadi. Sinta marah. Bukan karena aku. Karena tekanan kalian. Mereka bertengkar di rumah sakit. Dokter usir mereka. Di luar, Pak Joko bicara pelan. Kami khawatir nama keluarga rusak. Di desa, orang sudah tahu. Sinta sadar pengkhianatan ibu memicu rantai ini. Ibu pulih pelan, tapi Sinta harus kembali ke Yogyakarta. Sebelum pergi, ibu beri nasihat, pilih yang buat kamu kuat, nak. Sinta peluk ibu erat. Kembali ke Yogya, Rina cerita buruk apartemen mereka digeledah. Mungkin kelompok anti-LGB. Mereka pindah ke tempat lebih aman, tapi tekanan mental semakin berat. Sinta mulai depresi, mempertanyakan segalanya. Apakah ini layak, Rin? Aku kehilangan pekerjaan, keluarga, sekarang keamanan. Rina peluk dia. Kita bersama, itu yang penting. Tapi Sinta ragu. Di malam hujan, mereka bertengkar pertama kali. Kamu selalu bilang gitu, tapi aku yang bayar harganya, seru Sinta. Rina terluka. Aku juga korban, Sin. Aku kehilangan teman karena ini. Pertengkaran itu membuat retak hubungan mereka. Sinta minta maaf, tapi keraguan tetap. Dia mulai hubungi Tari, pengacara, untuk konsultasi. Tari saran, kalian bisa cari dukungan internasional, atau pindah ke luar negeri. Tapi itu butuh uang yang tak mereka punya. Saat itu kabar buruk dari Jakarta, adik Lila kecelakaan, butuh biaya operasi. Sinta panik. Aku harus kirim uang. Tapi tabungan habis. Dia hubungi ibu, yang bilang paman-paman bantu, tapi dengan syarat, Sinta putus dengan Rina. Ini pilihan sulit. Sinta cerita pada Rina. Aku tak bisa biarkan adikku menderita. Rina marah. Jadi kamu pilih mereka daripada aku. Sinta menangis. Bukan gitu. Ini sementara. Tapi Rina pergi, bilang butuh waktu. Sendirian, Sinta renungkan hidupnya. Dari pengorbanan untuk keluarga, pengkhianatan ibu, sampai kehilangan Rina. Apakah semua ini sia-sia? Dia putuskan kembali ke Jakarta, bantu adik. Di sana ibu sambut hangat. Terima kasih, nak. Tapi paman-paman tekan lagi. Sekarang nikah dengan Andi. Sinta tolak. Aku tak akan. Mereka ancam potong bantuan. Sinta marah, keluar rumah. Dia hubungi Rina, tapi tak diangkat. Apakah ini akhir? Di tengah kekacauan, Sinta memutuskan untuk berdiri sendiri. Dia dapat kerja baru di Jakarta sebagai penulis relance, menulis tentang isu sosial termasuk LGBT. Itu berisiko, tapi memberi suara. Ibu, yang kini lebih paham, dukung pelan. Ibu baca tulisanmu, nak.
Membuat ibu berpikir. Paman-paman marah, tapi ibu bela Sinta. Cukup. Ini anakku. Itu momen tertenang bagi ibu. Mereka mulai kurangi tekanan. Adik-adik juga dukung. Lila bilang, "Kak, aku bangga sama kakak." Tapi Rina masih hilang. Sinta cari dia ke Yogyakarta. Maya yang sudah bebas, bilang Rina pindah ke Bali. Sinta pergi ke sana. Di Pantai Kuta, dia temukan Rina bekerja di KAI. "Rin, makan aku." Rina memandangnya, mata berkaca. "Kamu pilih keluarga, Sin." Sinta jelaskan. "Aku pilih semuanya. Aku lawan sekarang." Mereka bicara panjang, ungkap luka. Akhirnya, Rina peluk dia. "Kita coba lagi." Mereka kembali bersama, lebih kuat. Tahun berlalu, Sinta jadi aktivis. Dia hadapi demonstrasi, ancaman, tapi juga dukungan. Keluarga pelan-pelan terima. Ibu bahkan bertemu Rina, meski canggung. "Selama kamu bahagiakan anakku," kata ibu. Tapi tak semua sempurna. Ada momen di mana masyarakat tolak mereka, seperti saat Sinta dipecat lagi karena tulisannya. Tapi dia bangkit. Cinta mereka diuji, tapi bertahan. Di akhir perjalanan, Sinta renungkan, pengkhianatan ibu adalah katalisator perubahan. Tanpa itu, dia mungkin tak pernah lawan. Apakah pengkhianatan dari orang terdekat selalu membawa kebaikan, atau justru kerusakan yang tak tergantikan?